Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai masuk dalam ibadah keluarga. Pelayanan firman malam ini oleh Bapak Pendeta Jemi Hakairot. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita sambut nyanyian umat dari Kidung Jemaat 448 ayat 1 dan 2. Alangkah indahnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana malam hari ini Tuhan sudah boleh kumpulkan kami kembali untuk menaikkan rutin ibadah keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah ini, dari pertama, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami akan menerima firman-Mu Tuhan dari Bapak Gembala kami. Kiranya firman yang kami terima boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita akan sambut nyanyian umat kembali dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu ini di hari Rabu dalam ibadah keluarga. Pembacaan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur di minggu kelima sesudah Pentakosta, kami tetap disapa dalam kebenaran firman-Mu di tengah-tengah keluarga melalui ibadah sektor. Engkau mau mengajarkan kami, yakni memiliki sikap hidup dalam kebersamaan atau kerjasama yang akan membawa kepada keberhasilan, bahkan suatu persekutuan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab sesuai dengan kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadap orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sampai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seheb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seheb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seheb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seheb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah
pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita boleh bersama dalam satu sukacita besar, dalam semangat persekutuan di tengah jemaat, untuk mau benar-benar memahami atau mengerti, bahkan mau melakukan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita diperhadapkan dengan sebuah firman Tuhan yang bertema sesuai dengan sabda guna kerida, kerjasama berbuah manis. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang ada satu yang perlu kita catat lebih dahulu kalau kita ikuti dari ayat 1 pembacaan Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 7 ini, yaitu bagaimana mengerti sungguh ya untuk mencapai atau mendapatkan suatu keberhasilan dalam suatu misi. Nah, yang pasti secara singkat saya mau katakan, Alkitab mau mengatakan bahwa syarat yang paling penting untuk suatu keberhasilan misi yang besar adalah penyertaan Tuhan. Ini lagi ya, penyertaan Tuhan. Ya. Nah, penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam karya hidup seseorang atau manusia. Ya. Nah, karena itu manakala Tuhan memang mau supaya orang itu atau orang-orang yang akan dipakai itu betul-betul menyatakan suatu sikap untuk melakukan yang benar, maka yang pasti perlu Tuhan juga menentukan bagaimana keseriusan dan kebenaran dari seseorang atau orang-orang yang akan melaksanakan tugas yang Tuhan memang percayakan. Di situ dibutuhkan sumber daya manusia, SDM yang benar. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Ibu Bapak dan saudara-saudari, ini persoalan memang menyangkut bagaimana peperangan secara jasmani. Memang karena situasi Israel pada waktu itu memang berhadapan dengan bangsa-bangsa yang memang mau tidak mau harus dalam konteks pada waktu itu saling menaklukkan, supaya ada pengakuan, supaya ada betul-betul kehidupan yang benar-benar dapat mereka jalani. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam catatan Alkitab di awal-awal ayat bacaan kita ini, bahwa tadinya dari 32.000 orang yang memang sudah dikumpulkan, ternyata yang terpilih hanya 300 orang yang akan menjadi tentara dalam kaitan dengan bagaimana mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dalam rangka membela dan menyelamatkan umat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, sudah bisa dibayangkan dengan jumlah 300 orang, mungkinkah berhadapan dengan bangsa lain yang nanti dikatakan sebagai bangsa Midian yang sekian puluh ribu, bahkan ratus ribu orang? Rasanya suatu hal yang mustahil. Tapi itulah yang mau dikatakan tadi. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan, maka Dia sendiri yang akan memimpin. Maka Dia sendiri yang akan menyatakan kehendaknya. Ya, hanya dengan 300 orang, ya, kuasa Tuhan betul-betul mau dinyatakan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan
apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Artinya bahwa memang kekuasaan Tuhanlah yang menyatakan untuk berperang dengan bangsa-bangsa lain yang selama ini memang sempat menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Israel, sehingga Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kepemimpinan Gideon. Siapa Gideon itu? Kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya, tapi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penebang. Ya, jadi boleh dibilang dia memang yang penebang, dia seorang yang akan menebang atau memukul bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, memang Gideon saat itu sekali lagi hidup dalam masa yang sukar. Yang saya katakan tadi bahwa bangsa Israel ditindas melarat oleh bangsa Midian, dan orang Amalek yang membenci mereka. Ya. Pada suatu saat terjadi bahwa orang-orang Midian dan Amalek memusnahkan hasil ladang seluruh ternak Israel, sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk dapat dimakan. Nah, dari sini saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, Tuhan pakai Gideon. Nah, Tuhan memang pakai, pasti ada Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam setiap peristiwa kenyataan hidup sebagai gereja Tuhan, sebagai persekutuan, pasti ada satu orang yang Tuhan akan nyatakan untuk dapat menyampaikan atau melakukan kehendak Tuhan, dan itu harus sungguh-sungguh dapat dipercaya. Gideon menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Nah, cuma yang menarik Bapak dan saudara-saudari bahwa apapun yang Gideon akan lakukan dan kerjakan, apalagi bersama dengan hanya 300 orang tentara akan menghadapi bangsa Midian yang sekian banyak manusianya, harus dipahami betul, dia hanya sebagai bagian daripada rencana Tuhan. Dan Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang melakukan kehendaknya. Nah, karena itu saudara kekasih Tuhan Kristus, satu hal yang penting, catatannya adalah bahwa bagaimanapun juga Gideon mempraktekkan hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu dulu. Secara pribadi, dia punya hubungan yang akrab dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, ketika dia melaksanakan tugasnya yang dipercayakan dalam kepemimpinan bagi Israel untuk menghadapi musuh atau katakanlah orang-orang yang memang, atau bangsa yang memang mau menguasai Israel, Tuhan betul-betul ada menyatakan segala apa yang memang dia kehendaki. Caranya adalah bagaimana Bapak Ibu? Yaitu bahwa memang betul ada orang-orang yang jumlahnya 300. Ya, dicatat bahwa mereka datang dari suku Manasye, suku Asyer, dan suku Naftali. Dari 3 suku Israel sendiri memang, tetapi kan kita tahu mereka terpencar di beberapa wilayah sesuai dengan tempat di mana mereka ditempatkan. Nah, saudaraku yang terkasih, tetapi yang terpenting bahwa karena Tuhan menyatakan persekutuan yang akrab dengan Gideon dan Gideon juga melakukan itu, maka yang harus dilakukan adalah sikap kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan untuk memerangi bangsa Midian dan mengalahkan. Satu hal yang dibutuhkan adalah kebersamaan, persekutuan dalam rangka melaksanakan kehendak Tuhan. Sekalipun memang apa yang diperintahkan oleh Gideon harus betul-betul diikuti sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Karena mana mungkin berperang hanya dengan alat-alat
atau sarana perang yang tidak sesuai. Di situ dikatakan hanya membawa buyung, kendi gitu. Lalu dengan trompet atau tiupan sangkakala, apa ini? Apakah ini senjata perang? Apakah ini alusista seperti yang dikatakan sekarang ini? Itu hanya alat sarana untuk bagaimana Tuhan bekerja melalui apa yang ada untuk kemudian bangsa Midian sendiri mengalami kekacauan. Nah, sekali lagi kuncinya ada satu, Bapak Ibu. Ya, sekalipun dibagi 3 oleh Gideon 100 orang, tapi mereka tetap ada dalam kesatuan. Satu perintah dari Gideon, yaitu itu adalah perintah Tuhan. Nah, memang ini penting. Sebagai orang percaya, sebagai orang gereja, kita diajar bahwa yang paling penting dalam kebersamaan hidup umat percaya itu ada 3 panggilan, yaitu persekutuan atau koinonia, pelayanan, diakonia, dan pemberitaan, marturia. Ada persekutuan yang menjadi satu pilar yang penting. Disitulah yang mau dikatakan kerjasama sebagai umat saling percaya dan mempercayakan segalanya dalam satu sikap yang sungguh-sungguh benar. Nah, ada istilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tahu ya, bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Ada istilah Inggris katakan individually we are one drop, together we are ocean. Sendiri kita hanya setetes air, tetapi bersama kita ada lautan. Sama dengan sapu lidi. Ya, kalau dia cuma sebatang lidi, dia mudah patah. Tapi kalau dia sudah menjadi satu ikatan dalam kebersamaan sapu lidi, betapa kokohnya dia dan dapat membersihkan banyak hal. Nah, saudaraku yang kekasih, ini menjadi satu catatan pertama untuk kita boleh mengerti makna daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Gideon bisa menang bersama dengan prajurit-prajurit Israel dengan 300 orang, bukan karena kemudian mereka bisa membunuh semua prajurit, sekalipun nanti di belakang mereka membunuh raja-raja, kepalanya pancung dan dijadikan bukti. Tetapi pada waktu berperang dengan Midian, apa yang mereka lakukan? Tidak. Yang terjadi apa? Yang terjadi, orang Midian itu sendiri saling berperang, saling mengira itu musuh, saling menusukkan pedang. Terjadi yang namanya kekacauan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Di luar Tuhan, kalau engkau tidak mau dapat datang dalam persekutuan dengan benar dengan Tuhan, pasti kacau. Di luar Tuhan kita saling membunuh, saling memberi, untuk membinasakan. Maaf, ini yang terjadi pada orang Midian. Tapi itu gambaran kalau tidak mengenal dan tidak mengerti dan tidak mau tahu tentang hadirat Tuhan dalam persekutuan, maka kita akan kacau. Tuhan buat itu kepada orang Midian. Tapi apa yang dilakukan? Hanya berdiri, meniup sangkakala dan memecahkan buyung, memegang obor. Hanya berdiri, 300 orang. Tapi semua lari dan semua kacau dan saling membunuh. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi bukan kita yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang. Artinya begini, mari buat persekutuan yang benar dengan Tuhan, persekutuan yang benar dengan sesama. Mari nyatakan, karena bangsa ini adalah bangsa yang melandasi diri pada sikap gotong royong.
menghadapi pandemi COVID-19, satu yang ditujukan, satu hal yang harus dilakukan adalah mari bersama-sama melawan COVID. Kerjasama, artinya harusnya jangan tunggu perintah, tunggu aturan. Kita bersama mau mengatakan kami harus tetap hidup dalam kebiasaan hidup bersih dan sehat. Masing-masing kita dan kita menjadi satu dalam kebersamaan, saling menjaga, jaga jarak, hidup dalam kebersihan, dan paling tidak kita sungguh-sungguh bersama-sama juga saling membangkitkan semangat. Jangan sudah kondisi seperti ini kita saling masih menggigit, saling menjatuhkan. Itu kacau. Tuhan tidak berpihak kepada yang demikian. Yang Tuhan mau supaya kita saling memberi semangat, memberikan kehidupan satu dengan yang lain. Dalam persekutuan sekali lagi, dalam kebersamaan, ini kerjasama iman. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti gambaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Tuhan akan tetap memberikan kemenangan bagi orang percaya kalau dia betul-betul ada dalam persekutuan kebersamaan iman, dalam sikap saling membantu, saling menopang. Sehingga dengan demikian kekasih Tuhan kita percaya bahwa benar-benar Tuhan tidak mencerai-beraikan kita. Bahkan Tuhan tidak akan membinasakan seperti yang dilakukan kepada orang Midian. Tapi dia menyelamatkan. Ibu bapak tidak perlu banyak-banyak kerja. Cuma tunjukkan aja kebersamaan. Selebihnya Tuhan yang kerjakan. Lihat ya. Orang Israel cuma berdiri. Sekali lagi saya ulang. Hanya meniup sangkakala. Lalu kemudian pegang buyung untuk dipecahkan. Sebagai tanda untuk mereka bisa berteriak. Semangat. Dan selebihnya Tuhan yang buat. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Lari. Tetap dikejar dan dibunuh oleh mereka sendiri. Sesama orang Midian. Orang Israel tetap berdiri dalam semangat hidup akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Saya percaya sebagai umat Tuhan kita pun akan tetap diberikan kemenangan oleh Tuhan. Percayalah. Yang penting jaga kebersamaan persekutuan. Kalau satu orang sudah mengatakan kita taat, kita benar-benar ikuti aturan yang ada, protokol yang berlaku, lakukan. Itu bukan sekali lagi untuk orang lain, tapi untuk kita. Tapi yang kita lakukan untuk dalam kebersamaan. Ya, jangan keluar. Sekali lagi saya katakan. Ketika kita keluar, kita sudah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Karena kita melawan aturan protokol yang berlaku, maka yang terjadi adalah kekacauan. Saya percaya bahwa kita tetap akan diselamatkan. Mari kita saling mendukung, menopang dalam kebersamaan. Sekalipun kita kecil, hanya dengan 300 orang Israel menang. Kita saya kebetulan jemaat Getsemani cuma 300 kakak, tapi kita bisa menangkan banyak jiwa, lebih daripada yang ada di jemaat ini. Asalkan kita tetap menjaga keutuhan persekutuan sebagai gereja Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Kasih Tuhan, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3, kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya.
kasih-Nya. Jemaat kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kembali menyapa kami untuk tetap hidup dalam satu persekutuan yang saling membantu, yang saling menguatkan untuk mendapatkan suatu kekokohan dalam persekutuan gereja Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan juga akan memampukan kami dalam kebersamaan, terus mendapat dan memperoleh kemenangan iman. Yang terpenting, sekali lagi kami saling memberi harapan hidup kepada sesama dengan persekutuan yang menolong dan memberi perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati akan kehidupan gereja-Mu, Jemaat Getsemani, dengan semua karya pelayanan Tuhan percayakan, dengan semua keberadaan jemaat yang kami mau doakan. Mereka yang mungkin saat ini dalam kelemahan atau sakit, dalam perawatan di rumah maupun sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Untuk mereka yang mengalami mungkin duka cita, berikan penghiburan dan juga senantiasa berikan mereka akan masa depan hidup sebagai jaminan Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami berdoa juga Tuhan berkati akan jemaat-Mu yang Engkau boleh sapa lewat kebenaran firman-Mu di tengah keluarga masing-masing, dalam persekutuan di mana kami boleh berada. Tuhan tolong supaya kami tetap ada sebagai bagian dari persekutuan yang tidak terpisahkan dari kasih Tuhan. Demikian juga berkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Semua kami mohon Tuhan, Engkau nyatakan supaya apa yang kami dapatkan dari semua usaha dan kerja kami tetap boleh share, bagikan dalam kebersamaan. Dalam arti itulah bentuk persekutuan yang hidup di dalam Tuhan, yang Engkau boleh nyatakan untuk kami saling memberi perhatian dan bantuan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan jemaat-Mu, terkhusus bagi karya pelayanan Tuhan percayakan dalam setiap program kegiatan pelayanan yang kami jalani sebagai gereja-Mu. Terima kasih untuk boleh terlaksananya ibadah awal di gedung gereja pada tanggal 5 kemarin, dan ajar kami Tuhan untuk berharap pasti dan yakin pertolongan Tuhan juga nyata. Manakala pada minggu depan ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dalam kehendak-Mu dan banyak jemaat-Mu yang mengalami sukacita penuh karena penebusan dari dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati terus akan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meredakan atau mungkin mengurangi apa yang menjadi suatu keadaan yang diakibatkan pandemi COVID-19. Tolong Bapak agar banyak yang boleh disembuhkan, dipulihkan, dan banyak yang boleh terhindar dari segala pandemi COVID ini. Karena itu Tuhan sekali lagi ajar kami dalam kebersamaan tahu memberikan hidup ini dalam sikap kebiasaan hidup bersih dan sehat, sehingga semua itu menjadi dasar untuk kami dapat menolak segala virus yang akan menjadi bagian hidup manusia. Tolong Tuhan agar kami benar-benar boleh terhindarkan, terselamatkan, dan Tuhan memulihkan. Demikian juga bangsa kami percaya Tuhan akan tetap mau menyatakan bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi negeri ini dan bangsa ini untuk membebaskan kami dari segala ancaman dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang boleh bergiar pada malam ini. Engkau tilik dan ketahui siapa kami masing-masing. Biar Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga Engkau senantiasa membuat kami penuh dengan sukacita dan senantiasa bersyukur, karena Tuhan senantiasa tetap melawat lewat firman di tengah-tengah kehidupan di mana kami boleh berada. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan sungguh Engkau mendengar, menjawabnya, karena kami minta doa permohonan ini dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sambut nyanyian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1, 2, dan 4. Hidup kita yang benar dan seterusnya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, saat ini kami memberikan persembahan sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Suci dan kuduskanlah sehingga menjadi berkat di saat kami pakai di dalam pelayanan kasih dan keadilan di jemaat Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Saudara kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan masukilah hidupmu senantiasa dalam kebenaran firman-Mu, firman Tuhan. Sekarang kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 416, bait 1 dan bait yang kedua. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh.
bunyi bagimu. Hatiku menurut jua dan memuji nasimu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila dengan kemuliaannya. Umat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat terus kita boleh mendapatkan berkat. Dan jangan lupa, hari Minggu kita dapat beribadah di gereja untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati kita semua. Shalom.